juru sekalian langit dan bumi. Amin, marilah kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Tuhan Allah, berkatilah kami dan sinarkanlah wajah-Mu bagi kami yang bersekutu di tempat ini. Amin. Kita angkat bunyian dari buku nyanyian nomor 93 ayat 1 sampai 3. Semuanya sudah tertera dan tercantum di situ, masih seperti biasa. Statistik kehadiran jemaat pada ibadah kita minggu dan anak sekolah minggu juga, dan kehadiran jemaat pada ibadah Jumat Agung sudah tertera juga. Inti pengumuman yang pertama, ibadah minggu dengan mengucap syukur kepada Tuhan dihimbau kepada semua agar semakin rajin beribadah di gereja serta mengikuti ibadah kategorial. Ibadah pukul 10.30 WIB dilayani oleh pendeta, tiga pendeta, pimpinan dan unsur pimpinan majelis jemaat HKIP Penerangan. Sarana dan prasarana pelayanan HKIP Penerangan. Pimpinan majelis jemaat HKIP Penerangan menyampaikan terima kasih banyak terhadap seluruh jemaat dan simpatisan yang bisa tetap hadir beribadah dan yang dapat berbagi tanda syukur melalui persembahan bulanan dan ucapan syukur atau janji iman. Doa kita, Tuhan semakin memberkati kita semua dengan seluruh yang kita kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tempat ibadah sebagaimana yang sudah kita ketahui telah diwartakan setiap minggu. Kita masih tetap beribadah di tempat ini menunggu proses pendirian gereja kita HKIP Penerangan terrealisasi. Mari kita sama-sama berusaha agar rencana kita bisa terwujud atas pertolongan tangan Tuhan. Keempat, realisasi keputusan rapat tanggal 16 Februari 2025 untuk merealisasikan keputusan rapat majelis jemaat tanggal 16 Februari 2025. Mulai bulan Maret kita sudah mulai kumpulkan kewajiban minimal Rp100.000 per kakak khusus untuk biaya pembelian tanah lokasi berdirinya gereja HKIP Penerangan Jambi. 5. Nanti setelah selesai ibadah kita lanjutkan acara perayaan Paskah untuk anak-anak sekolah minggu. Jadi selesai acara kita ini nanti, jangan kita langsung pulang, kita ikuti acara perayaan Paskah untuk anak sekolah minggu kita. Aku lagi yang mana aku sebelum masih tak pernah sudah waktu nak. Ibadah minggu 27 April 2025 kita akan laksanakan ibadah menggunakan bahasa Batuba. Jadi pasca padua hong dari masuku ala hari kerja doi yang mana susun aku sebelum dapat tumpah ma di bagas tabi dan ada pola di batuka pasola tadi pasca padua hong di pada jauh dekat. Opaton renungan Alkitab untuk satu mingguan mengalung mesti tercantum untuk kepanduan di kita asal kemei dari labor yang konsultan. Laporan keuangan mingguan Mazmur 65 ayat 2 bagilah puji-pujian besiannya Allah dan kepadamulah orang membayar ngajar. Pemasukan keuangan kita di dalam minggu yang lalu serta
acara Jumat Agung seluruhnya dan persembahan bulanan semakin diberkati Tuhan segala usaha pekerjaan kita agar kita dapat mengucap syukur memuliakan Tuhan melalui gereja ini. Uang keluar serta rekapitulasi serta daftar kewajiban jemaat PKK apabila ada kami salah menuliskan di nama, marga atau jumlah nominal agar segera dikoordinasikan kepada kami sebagai bendahara kita agar kedepannya kita buat sebagaimana yang semestinya. Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Selamat mengikuti ibadah dan memanfaatkannya, serta selamat ulang tahun bagi yang merayakannya seminggu yang lewat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Satu di dalam doa. Dengan firman Tuhan yang dapat memandang, saya pun boleh memberkati hati, jiwa, serta pemikiran kami di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari Pesta Paskah saat ini tertulis di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Mari kita membacanya secara responsoria. Kami akan mulai dari ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maka berangkatlah Petrus dan muridnya yang lain itu ke kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Sampai sejauh pembacaan firman Tuhan, kita bernyanyi. Selamat Hari Paskah. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita merayakan Paskah, di mana Paskah itu sendiri merupakan hari besar dan hari yang terpenting dalam iman kekristenan. Jikalau Yesus tidak bangkit dari kubur, maka sia-sialah Injil dan iman Kristen.
Kristen. Jikalau Yesus tidak bangkit dari kubur, maka sia-sialah Injil dan iman Kristen. Karena Injil dan iman Kristen itu sendirilah yang menjadi pokok utama daripada pemberitaan firman Tuhan. Di mana Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, Injil merupakan kabar baik yang dibawakan oleh Yesus. Ketika telah dinubuatkan dari kelahiran, kematian sampai kebangkitan, ketika Injil itu digenapi, itulah merupakan pemberitaan firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus bangkit, itulah merupakan satu keimanan orang Kristen. Makanya dikatakan Injil itu adalah arti daripada kabar baik. Kabar baik itu sendiri ialah Yesus Kristus yang telah lama dinubuatkan dari perjanjian lama. Dari kitab Perjanjian Keluaran sampai dengan kitab Maleakhi telah dinubuatkan bahwasannya anak manusia akan datang ke bumi, dilahirkan, melayani, mati dan bangkit bahkan naik ke dalam kerajaan surga. Itulah Injil itu sendiri. Terlebih dalam minggu pada saat ini kita merayakan hari kemenangan, hari kebahagiaan bagi orang Kristen. Sebenarnya hari besar bagi orang Kristen yang pertama ialah hari kematian dan hari Paskah, kedua baru hari Natal. Itulah hari besar bagi umat Kristen. Dan Paskah itu sendiri boleh saya simpulkan, Paskah merupakan jantung daripada orang Kristen, artinya tidak dapat dipisahkan. Contoh kecil, ketika di dalam ilmu kedokteran contohnya, ketika manusia itu sendiri memiliki penyakit dalam jantungnya, hal yang pasti segala sesuatunya pasti ada keterhambatan. Bahkan jika manusia itu sendiri tidak memiliki jantung, tidak mungkin manusia itu dapat hidup. Demikian juga dengan Paskah. Ketika Yesus Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kepercayaan kita. Artinya Paskah itu tidak bisa dipisahkan daripada orang Kristen, tidak bisa dipisahkan daripada iman orang Kristen. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, kebangkitan Yesus merupakan suatu peristiwa yang sangat besar yang menunjukkan Ia adalah benar-benar Tuhan, yang menunjukkan kekuasaan Allah benar-benar dinyatakan di bumi ini. Sangat-sangat mustahil manusia biasa dapat bangkit dari kuburnya dan berjalan dalam bumi ini selama 40 hari lalu naik dalam kerajaan surga. Tidak ada satu manusia seperti itu. Tetapi Allah itu sendiri yang 100% manusia dan 100% Allah, yaitu Yesus Kristus, Dia melakukan segala sesuatu yang di luar daripada nalar manusia. Di dalam khotbah Jumat Agung kemarin saya mengatakan bahwasannya siksaan Yesus itu sebanyak 121 cambukan dan 5 tusukan. Seorang manusia biasa itu tidak mungkin. Bahkan dia harus membawa salib yang begitu besar sejauh 600 meter, bukan jalan lurus, tapi dari perbukitan dari bawah sampai kepada bukit Golgota 600 meter, dibantu oleh Simon dari Kirene. Dan bahkan ketika hari Jumat dia mati, disalibkan, dikubur, dan pada hari Minggu, hari yang ketiga, dia bangkit. Itu yang menunjukkan bahwasannya orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus Kristus telah dimenangkan dari dosa, telah dimenangkan dari kematian. Peristiwa kebangkitan Yesus sebagai salah satu pembuktian dari perkataan di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat 25 sampai 26 dikatakan demikian. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari yang pertama setelah Sabat dikatakan,
Sabat bagi orang Kristen sebenarnya itu berada di hari Sabtu. Makanya dikatakan hari pertama setelah Sabat yaitu hari Minggu. Itulah yang menjadi landasan umat Kristen. Salah satu landasan umat Kristen beribadah di hari Minggu, bukan di hari Sabat, tetapi di hari kemenangan. Hari Minggu merupakan hari kemenangan bagi umat Kristen, di mana pada hari itu Yesus itu sendiri bangkit dari kuburnya. Itulah salah satu landasan sebagian umat Kristen beribadah di hari Minggu. Dan pada hari yang pertama setelah Sabat itu, Maria Magdalena, Maria ibu Yesus, dan Kleopas, mereka pergi ke kubur Yesus untuk berziarah. Pada masa itu, ketika hari itu merupakan suatu adat istiadat Yahudi, mereka mengunjungi kuburan Yesus dengan membawa rempah-rempah, membersihkan kuburan itu, dan itulah yang harus mereka jaga. Tetapi ketika mereka datang ke kubur itu, mereka melihat tidak ada lagi mayat Yesus. Bahkan kain kapan yang mengurung Yesus itu sudah terpisah. Yang ingin mereka jumpai, yang ingin mereka lihat tidak ada lagi. Bahkan mereka khawatir. Mereka mengatakan ada orang lain yang mengambil mayat Yesus. Tapi pada saat itu juga malaikat Tuhan berada di tempat itu dan memberitahu kepada mereka bahwasannya Yesus telah bangkit dan telah mendahului mereka menuju Galilea untuk kembali memberitakan firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, para murid dan semua yang mengasihi Yesus, pada Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan, semua murid dalam keadaan yang sangat-sangat mengkhawatirkan, bagaikan anak ayam yang kehilangan ibunya. Mereka berhilang arah. Mereka tidak tahu arah tujuan mereka kemana. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, sebab pemimpin mereka tidak ada lagi. Kematian Yesus merupakan pukulan yang sangat berat bagi mereka, yang tadinya mereka setiap hari mengikut bersama dengan Yesus sebagai guru dan Tuhannya. Mereka kembali kebingungan. Bahkan Petrus sekalipun yang telah ditunjuk akan menjadi batu karang yang hendak akan memimpin ke-12 para murid tadi, dia kebingungan. Karena pada hari-harinya mereka bersama-sama dengan Yesus, mendengarkan Yesus akan pengajarannya, dan mereka diajari untuk dipersiapkan. Tetapi itulah awal mula daripada Kristen mula-mula yang akan didirikan di Antioquia. Sekalipun mereka khawatir, sekalipun mereka terpukul dengan berat akan kematian Yesus, Tuhan itu sendiri yang datang kepada para murid-muridnya untuk kembali menguatkan muridnya di tanah Galilea, untuk kembali menguatkan muridnya agar terus memberitakan firman Tuhan, untuk memperkuatkan para muridnya agar mereka tidak bimbang oleh keadaan duniawi. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam pasal yang ke-20 ayat yang pertama dikatakan demikian. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Sebenarnya sangat mustahil tubuh Yesus hilang atau dicuri. Sebab kalau kita membaca kebangkitan Yesus yang serupa dengan nas di dalam Markus pasal yang ke-16, kuburan Yesus bukan seperti kuburan manusia pada umumnya, melainkan dia dikuburkan dalam satu gua dengan batu yang sangat besar sebagai penutupnya. Makanya jikalau mayat Yesus diambil atau dicuri itu sangat mustahil. Bahkan untuk menggelindingkan batu tersebut butuh sangat banyak tenaga manusia dewasa. Bahkan sangat mustahil jika mayat Yesus pun dicuri. Selain daripada penutup dari kubur itu adalah batu yang sangat besar, kuburan itu sendiri juga dijaga dengan ketat oleh para tentara. Tetapi mereka tetap yakin dan percaya karena mata mereka melihat bagaimana kuasa Kristus terjadi, karena telinga mereka mendengar bagaimana mujizat Yesus dinyatakan.
mereka tetap percaya bahwasanya Yesus itu adalah benar-benar Tuhan. Segala sesuatu yang diperlakukan oleh Yesus benar-benar di luar daripada pemikiran Yesus Kristus. Menyikapi hal ini, Petrus sekalipun yang adalah dikatakan batu karang dan murid lainnya berkesimpulan bahwa mayat Yesus sengaja diambil atau dicuri. Sebab ayat 9 dikatakan, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. 3,5 tahun mereka melayani bersama dengan Yesus. Ketika Yesus mengatakan bahwa anak manusia itu akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga, mereka belum mengerti apa sesungguhnya arti daripada firman yang dikatakan oleh Yesus bahwasanya ia akan bangkit dari antara orang mati. Karena memang pemikiran mereka pada saat itu, selain daripada kuasa Yesus, sangat jarang ditemui orang yang benar-benar bangkit daripada tubuhnya. Sehingga mereka yang masih memiliki pemikiran demikian, sekalipun mereka bersama dengan Yesus sekitar 3,5 tahun, mereka tetap menyimpulkan pemikiran mereka layaknya seorang manusia biasa. Sementara mereka tidak mengingat bahwasanya banyak mujizat, banyak kuasa yang oleh Yesus itu nyatakan, mereka tidak mengingat hal tersebut. Lalu ketika ketiga para perempuan tadi menuju kubur Yesus, mereka melihat dan membuka itu, pintu itu telah terbuka. Mereka melihat ternyata kubur daripada Yesus adalah kubur kosong. Kubur kosong itu sendiri membuktikan Yesus adalah hidup. Dia tidak ada di kuburan, tetapi bersama dengan kita. Artinya kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu bimbang, kita tidak perlu takut bahwasanya Allah yang kita pilih saat ini, Allah yang kita sembah pada saat ini merupakan Allah yang hidup, yang berkuasa atas langit dan bumi. Karena itu mari kita kuatkan iman kepercayaan kita kepada Yesus Kristus melalui firman Tuhan, melalui doa-doa, melalui nyanyian yang kita lantunkan kepada Tuhan Yesus Kristus di berbagai hari. Lalu dengan semuanya itu, apa makna daripada kebangkitan Yesus itu sendiri bagi kita? Yang pertama, seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, jika Yesus tidak bangkit, sia-sialah iman kita kepadanya. Di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-14 dikatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam pemberitaan firman Tuhan. Artinya dia benar-benar menyatakan bahwasanya kebangkitan Yesus adalah yang paling terpenting. Dan juga sampai pada saat ini kita harus meyakini kebangkitan Yesus adalah awal mula dari kemenangan kita. Dan makna yang kedua, kebangkitan Yesus mendatangkan hidup yang baru. Dahulu ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ketika nenek moyang kita, keluarga kita, bahkan sampai orang tua kita melakukan dosa, sangat banyak dosa, sampai kita sekalipun. Bahkan ketika Yesus telah mati di kayu salib, dia bangkit, dia mendatangkan hidup yang baru bagi kita. Kita telah dimenangkan dari dosa, kita telah diperdamaikan dengan Allah Bapa, kita telah diselamatkan daripada maut. Itulah arti daripada hidup baru. Dan yang ketiga, kebangkitan Yesus adalah jaminan atas segala pengharapan kita. Di dalam umat beragama, Bapak Ibu serta saudara-saudara terkasih, tujuan daripada hidup sendiri itu sendiri, tujuan daripada ibadah itu sendiri, yaitu menambahi iman kepercayaan. Dan tujuan salah satunya adalah surga. Kita hanya bisa berpengharapan, kita berharap kelak kita berada di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi pengharapan itu sendiri telah digenapi melalui kebangkitan Yesus yang menjadi kendala. Maukah kita menerima pengharapan itu? Oleh karena itu, Bapak Ibu serta saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan pada hari Paskah, pada hari kemenangan ini, mari
Kita benar-benar menguatkan iman kita. Kita benar-benar meyakini kepercayaan kita bahwasannya Allah yang kita sembah pada saat ini adalah Allah yang hidup. Dan iman yang kita percaya sampai saat ini pun bukanlah iman yang penuh dengan kesia-siaan, melainkan iman yang penuh dengan kepastian, yang keselamatan telah dicurahkan. Yang menjadi kendala, kita harus menjemput iman itu sendiri, menjemput keselamatan itu sendiri dengan iman kepercayaan kita. Amin. Mari kita bernyanyi. Dia adalah juru selamat dan hidup serta Tuhan kami, dan menjadi kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersuka cita karena kebangkitannya. Iblis, dosa dan maut telah ditaklukkan, dan kami tidak akan takut lagi menghadapi dan segala sengatnya karena kemenangan Tuhan kami. Panglima perkasa yang menuntun kami dari kematian hingga kebangkitan daging, kami memohon kasihanilah dan kuatkanlah iman kami dan saudara-saudara kami, agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan yang baru. Berkatilah jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, agar semua yang sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkanlah iman kami mempercayai bahwa kami telah didamaikan kepadamu karena karya keselamatan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Beri kesabaran dan penghiburan bagi kami. Jadikan hati yang suci dan jiwa kami yang teguh, agar kami mengakui bahwa kami telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berilah kami pengharapan yang hidup, agar kami terhibur mengingat saudara-saudara kami yang telah Tuhan panggil ke hadirat-Mu, dan hati kami terhibur dalam penderitaan dunia ini. Hiburkan juga mereka yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yatim piatu, para janda, dan semua orang yang merindukan hidup kekal karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau dunia kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Syukur kepada Tuhan, ibadah kita sudah hampir rampung. Maka mari sambut berkat Tuhan untuk kita semuanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.
Amin.